semua, perkenalkan nama saya Aprilia Tatura, mahasiswa semester 7 dari Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, teman-teman, saat ini saya akan membawakan video edukasi tentang ARDS. ARDS atau Acute Respiratory Disease Syndrome adalah gangguan pernapasan berat yang disebabkan oleh penumpukan cairan di dalam kantong-kantong udara atau alveoli paru-paru. Nah, ARDS merupakan kondisi gawat darurat yang dapat menyebabkan kematian bila tidak segera ditangani. Faktor resiko dari ARDS ini biasanya merupakan komplikasi dari kondisi atau penyakit tertentu. Nah, meskipun begitu, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami ARDS, yaitu yang pertama, berusia di atas 56 tahun, yang kedua merokok, yang ketiga memiliki kecanduan minum alkohol, yang keempat menderita penyakit paru-paru kronis, yang kelima menderita kelainan genetik, yang keenam mengalami obesitas, yang terakhir mengalami overdosis obat-obatan tertentu. Gejala ARDS yang timbul pada tiap penderitanya dapat berbeda-beda, tergantung penyebab tingkat keparahan hingga riwayat penyakit pasien, misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru. Nah, beberapa gejala dan tanda yang dapat muncul pada penderita ARDS ini yaitu yang pertama, napas pendek dan cepat, yang kedua sesak nafas, yang ketiga tekanan darah rendah, yang keempat tubuh terasa sangat lelah, yang kelima keringat dingin serta berlebihan, yang keenam bibir atau kuku berwarna kebiruan, yang ketujuh nyeri dada, yang kesembilan denyut jantung meningkat atau takikardia, yang kesembilan batuk, 10 demam, 11 sakit kepala atau pusing, yang ke-12 linglung, dan yang terakhir penurunan kesadaran. Pengobatan ARDS bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah agar organ tubuh pasien berfungsi kembali dan terhindar dari gagal organ. Nah, tujuan lain dari pengobatan ARDS adalah untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Pasien ARDS ini biasanya akan dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU. Beberapa metode perawatan yang akan diberikan di rumah sakit adalah yang pertama, pemberian oksigen tambahan melalui selang hidung atau masker bagi pasien dengan gejala ringan. Nah, yang kedua, pemasangan alat bantu nafas dan ventilator untuk membantu mengalir oksigen ke paru-paru. Yang ketiga, pemberian cairan melalui infus untuk mengontrol jumlah cairan dalam tubuh. Yang keempat, pemberian asupan nutrisi menggunakan selang nasogastrik yang dipasang melalui hidung. Yang kelima, pemberian antibiotik untuk mencegah dan mengatasi infeksi. Yang keenam, pemberian pengenceran darah untuk mencegah pengumpulan darah dari kaki dan paru-paru atau emboli paru. Nah, yang ketujuh, pemberian obat pereda nyeri, obat untuk mengurangi asam lambung, dan obat penenang. Bagi pasien ARDS yang dalam masa pemulihan, disarankan untuk menjalani rehabilitasi paru. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Pencegahan ARDS yaitu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terjadinya ARDS, yaitu yang pertama, berhenti merokok dan menjauhi paparan asap rokok. Yang kedua, tidak mengonsumsi minuman alkohol. Yang ketiga, menjalani imunisasi flu setiap tahun dan imunisasi PCV setiap 5 tahun untuk mengurangi risiko terjadinya infeksi paru-paru. Yang keempat, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kelima, berhati-hati dalam berkendaraan dan selalu menggunakan sabuk pengaman atau helm. Nah, itulah video edukasi tentang ARDS. Semoga bermanfaat.